Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas skill yang ke-8 yang kalian butuhkan saat mengerjakan soal structure question dalam tes TOEFL. Nah, dengan kalian menguasai skill ke-8 ini, maka akan membantu kalian dalam mengerjakan soal tes-tes TOEFL sehingga nantinya kalian akan lebih mudah mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, jangan kemana-mana, terus pantengin video ini, stay tune. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya penjelasan skill yang ke-8 dalam structure question. Skill ke-8 yang harus kalian tahu dalam mengerjakan structure question adalah gunakan adverb konektor yang lain dengan benar. Nah, adverb clause atau klausa keterangan dapat mengungkapkan gagasan tentang time and cause atau waktu dan sebab seperti pada skill 7. Nah, adverb clause juga dapat mengungkapkan sejumlah ide lain seperti adanya kontras, kondisi, cara, maupun tempat. Nah, karena klausa ini adalah klausa kata keterangan, maka strukturnya sama dengan time and cause clause yang ada dalam skill 7. Tips dan trik yang kalian butuhkan dalam mengerjakan soal TOEFL adalah kalimat dengan adverb clause atau klausa keterangan memiliki dua pola dasar dalam bahasa Inggris. Maka kalian harus mempelajari klausa dan juga kata penghubungnya. Nah, untuk struktur adverb konektor yang lain adalah sebagai berikut. Sebenarnya struktur ini sama dengan yang time and cause pada skill yang ke-7 ya. Di sini ada subject, kemudian diikuti dengan verb, kemudian diikuti dengan adverb konektor, diikuti dengan subject, diikuti dengan verb. Nah, bisa dilihat di sini untuk adverb konektor yang berada di tengah ini tidak ada tanda koma sama sekali ya. Untuk adverb konektor yang lain selain time and cause pada skill 7 ada adverb konektor yaitu kondisi, kontras, cara, dan tempat. Di sini ada untuk kondisi adverb konektornya ada if, in case, unless, provided, providing, whether. Kemudian untuk kontras ada although, even though, talk, while, whereas. Kemudian untuk cara ada as, in that, tempat, ada where, wherever. Nah, untuk contoh penerapannya ada kalimat Bob went to school even though he felt sick. Jadi, Bob pergi sekolah meskipun dia merasa sakit. Jadi itu suatu kontras ya. Biasanya kan kalau kita sakit kita nggak pergi sekolah gitu ya. Nah, di sini ada subjek yaitu Bob yang diikuti dengan verb yaitu went. Kemudian di sini ada even though yang berfungsi sebagai adverb konektor yang menunjukkan kontras. Kemudian diikuti dengan subjek yaitu he. Kemudian diikuti dengan verb yaitu felt. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada lebih dari satu subjek dan ada lebih dari satu verb. Ini tidak apa-apa dalam suatu kalimat ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, asalkan ada konektor di dalam kalimat tersebut. Nah, konektor ini akan menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak rancu dan menjadi kalimat yang benar. Jadi sangat penting ya adverb konektor ini ya. Terus kita bisa lihat ya, di sini tidak ada tanda koma sama sekali untuk yang adverb konektor yang berada di tengah. Selanjutnya, untuk yang struktur yang kedua ada adverb konektor di paling depan yang diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb, kemudian ada tanda koma, kemudian ada subjek, kemudian ada verb. Nah, bisa dilihat di sini untuk adverb konektornya jenisnya sama ya sama yang tadi. Untuk contoh penerapannya ada kalimat even though Bob felt sick, he went to school.
Nah, jadi cuma dibalik dari yang tadi ya. Yang tadi kan even talk-nya di tengah. Ini dibalik even talk Bob felt sick, kemudian baru diikuti he went to school gitu. Jadi adverb konektornya berada di tengah, kemudian diikuti dengan subject verb, kemudian ada koma, kemudian baru subject verb. Di sini even talk berfungsi sebagai adverb konektor yang diikuti dengan verb yaitu subject, kemudian ada verb yaitu verb, kemudian ada tanda koma. Kemudian ada subjek lagi yaitu he yang diikuti dengan verb yaitu when. Jadi ingat kalau yang adverb konektor yang di depan itu diikuti dengan tanda koma setelah verb ya. Seperti ini. Kemudian yang untuk yang tadi kan ingat kalau adverb konektor di tengah itu tidak ada tanda komanya ya. Kalau adverb konektor yang di depan itu ada tanda komanya. Nah, di sini ada pengecualian untuk struktur kontras konektor. Jadi, berbeda dengan yang struktur adverb konektor yang lain, untuk kontras konektor biasanya ada struktur khusus di mana dia strukturnya subjek, verb, kemudian diikuti koma, diikuti kontras konektor, diikuti subjek dan verb. Jadi untuk adverb yang lain biasanya kan kalau dia adverb konektor berada di tengah itu tidak ada koma sama sekali. Tetapi di sini untuk kontras konektor jika dia berada di tengah biasanya itu setelah verb itu ada tanda koma baru diikuti dengan kontras konektor. Jadi agak berbeda ya. Kemudian untuk jenis kontras konektor sama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan di mana terdiri dari all talk, even talk, talk, while, whereas. Jadi struktur yang seperti ini terkadang bisa ditemui ya. Jadi nggak mesti strukturnya seperti ini ada komanya, bisa juga tidak ada komanya. Jadi tergantung soal ya. Di sini ada contoh kalimat, the Smith family arrived at 2 while the Jones family arrived an hour later. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu the Smith family yang diikuti dengan verb yaitu arrive, kemudian ada tanda koma. Nah, baru diikuti dengan kontras konektor yaitu while, kemudian diikuti dengan subjek yaitu Jones family, kemudian diikuti dengan verb yaitu arrive. Nah, bisa dilihat ya, struktur seperti ini terkadang juga ditemui di dalam soal TOEFL. Jadi, untuk kontras konektor bisa kalian lihat ya, bisa ada komanya sebelum kontras konektor, bisa juga tidak ada komanya seperti adverb konektor yang lain gitu ya. Saya jelaskan. Lanjut kita ke soal tes TOEFL. Ada kalimat, you will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu you. Kemudian ada verb yaitu will get. Nah, di sini ada provided. Provided itu apa? Ingat, provided itu adalah adverb konektor. Nah, di sini ada adverb konektor, kemudian ada subjek cuma satu, verbnya juga cuma satu. Berarti kan kurang subjek sama verb lain ya, karena ada adverb konektor. Jadi yang tidak ada adalah subjek dan verb. Jadi kita cari ya mana pilihan jawaban yang ada yang mengandung subjek dan juga verb. Pilihan yang A, studying, ini merupakan kata sifat. Ingat ya, ini kan ada akhiran ing. Kata yang ada akhiran ing itu adalah present participle. Present participle berfungsi sebagai kata sifat jika di depan kata tersebut tidak diawali dengan kata kerja be. Jadi di sini studying berfungsi sebagai kata sifat. Selanjutnya, study ini merupakan verb. Jadi kurang subjek ya, karena kita butuh subjek dan juga verb. Untuk to study ini merupakan frasa preposisi. Frasa preposisi maksudnya gimana? Jadi di sini ada kata depan to yang diikuti dengan study yang merupakan objek dari kata depan to. Jadi ini membentuk
frasa preposisi. Jadi ini bukan subjek dan juga bukan verb. Kemudian yang D ada you study, ini merupakan subjek dan verb, di mana subjeknya adalah you dan verbnya adalah study. Jadi untuk soal ini jawaban yang betul adalah yang D. Jadi ingat ya, untuk soal seperti ini kan ada adverb connector. Jika ada adverb connector, maka dalam kalimat itu berarti butuh subjek dan verb lebih dari satu. Nah, di sini subjek dan verbnya baru ada satu ya. Jadi kurang subjek dan verb yang untuk klausa yang lain. Jadi kalian harus cari subjek dan verb. Karena di sini adverb connector berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, di mana dalam satu klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Oke, itu contoh soal TOEFL tadi ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai skill yang ke-8 tadi? Gimana? Mudah kan? Nah, penjelasan tadi saya harap dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal tes TOEFL nantinya, sehingga kalian dapat mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian pembelajaran dari hari ini ya. Semoga dapat membantu. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan atau request, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.